Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Untuk menjelaskan materi itu ada rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menentukan mereka berdua waktu dan tempat. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Rizky sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk melindungi secara internasional seperti berhak buat hidup, berhak untuk merdeka, kebebasan berpendapat, sampai kebebasan buat memiliki. Hak asasi manusia telah didapatkan oleh setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja, karena telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama, dan status sosial. Kepanjangan atau singkatan PBB di sini yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Selanjutnya yaitu hukum menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Menghargai hak asasi manusia adalah kegiatan yang harus dilakukan karena setiap orang mempunyai HAM atau hak asasi manusia. Pengertian menghargai hak asasi manusia dapat juga diartikan sebagai cara memprioritaskan hak asasi manusia seseorang. Hak asasi manusia perlu dijunjung tinggi untuk hak, kewajiban, dan harga diri seseorang. Selanjutnya yaitu sejarah HAM, di mana sejarah hak asasi manusia di sini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu di era sebelum Masehi dan yang kedua yaitu masa kekhalifahan Islam. Sejarah hak asasi manusia yang pertama yaitu era sebelum Masehi. Menurut sejarah hak asasi manusia sebetulnya sudah ada sejak periode sebelum Masehi. Hal ini dapat dilihat dari salah satu hukum yang tertua, yakni hukum Hammurabi yang muncul pada tahun 1792 sebelum Masehi. Hukum Hammurabi disusun oleh Raja Babilonia. Sejarah hak asasi manusia yang kedua yaitu masa kekhalifahan Islam. Sejak awal Nabi Muhammad dalam dakwahnya selalu mengutuk segala bentuk kejahatan sosial. Rasulullah SAW juga menekankan penghapusan perbudakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan serta kaum minoritas. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yakni masalah perioderitas HAM. Menurut Ifdal Kasim dalam bukunya yang berjudul Hak Sipil dan Politik, cetakan pertama tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia, yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Hak-hak sipil dan politik meliputi beberapa hal. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
Yang ketiga, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa. Yang keempat, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kelima, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah. Yang keenam, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketujuh, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Yang kedelapan, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Yang kesembilan, hak untuk berkumpul dan berserikat. Yang kesepuluh, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Yang selanjutnya yakni kualifikasi HAM. Pengklasifikasian HAM merupakan sesuatu yang penting dalam rangka untuk memudahkan aplikasinya, terutama dalam rangka pembuatan aturannya baik internasional maupun nasional, sehingga mudah untuk diterapkan di masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengklarifikasi HAM atas: yang pertama, hak untuk hidup; yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; yang ketiga, hak mengembangkan diri; yang keempat, hak memperoleh keadilan; yang kelima, hak atas kebebasan pribadi; yang keenam, hak atas rasa aman; yang ketujuh, hak atas kesejahteraan; yang kedelapan, hak untuk beragama dan menjalankan ibadah; dan yang terakhir, hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mungkin cuma ini yang kami bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wahiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.